Halo kawan, selamat datang kembali di channel Mojopahit Log. Ya teman-teman, pemerintah Kabupaten Mojokerto telah banyak menetapkan sejumlah objek peninggalan sejarah menjadi berstatus cagar budaya, terutama peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Objek tersebut beraneka ragam, mulai dari patung hingga prasasti, dan juga salah satunya yang kita kunjungi sekarang ini yaitu prasasti Petak yang berada di Desa Petak, Kecamatan Pajet, Kabupaten Mojokerto. Pada proses ini telah diberi pelindung berupa atap seng seperti ini, jadi pengunjung tidak perlu khawatir untuk kepanasan maupun kehujanan. Dan selain batu prasasti, di sini juga dikumpulkan penemuan-penemuan lain. Ini ada batu pipisan yang cukup banyak teman-teman, beraneka ragam, ada yang ukurannya besar, ada ukurannya kecil, macam-macam dikumpulkan di tempat ini. Ini tampaknya penemuannya di sekitar daerah prasasti Petak ini. Dan inilah batu prasastinya. Ini yang tidak disiram air, tulisannya tidak terlalu kentara, jadi harus supaya terlihat jelas harus disiram oleh air, nanti akan terlihat jelas tulisan yang tertera di batu prasasti ini. Ini juga benda-benda kepurbakalaan yang ditemukan di sekitar prasasti Petak atau prasasti Kembang Suri ini teman-teman. Semuanya dikumpulkan di area ini supaya terjaga keamanannya, karena memang banyak sekali kepurbakalaan yang ditemukan di daerah sini, banyak yang hilang atau dicuri. Makanya untuk sekarang semuanya dikumpulkan di tempat ini. Untuk prasasti Petak atau prasasti Kembang Suri ini berangkat tahun 1486 Masehi, berupa batu andesit yang berbentuk oval, tingginya sekitar 1,2 meter, untuk lebarnya 1,5 meter. Pada bagian batu yang agak pipih ini terdapat pahatan huruf Jawa kuno dengan gambar-gambar keris, kemudian ular membelit tongkat, batu yoni dengan sepasang tapak kaki, dan sebuah payung song 3, Surya Majapahit, dan perlengkapan upacara. Dinamakan prasasti Petak karena berisi anugerah Sima Perdikan Desa Petak. Sedang dinamakan prasasti Kembang Suri dikarenakan karena berdasarkan temuan pertama di Desa Kembang Suri. Prasasti Petak yang berangkat tahun 1486 Masehi ini dikeluarkan oleh Sri Maharaja Girindrawardhana Dyah Ranawidya. Dikeluarkan untuk menguatkan atau meneguhkan kembali anugerah Tranah Pradesa Petak yang sebelumnya diberikan oleh Bathara Prabu Sang Motaring Mahawisesalaya atau Dyah Wijayakarana, dan juga Sang Moktaring Mahalaya Buana Dyah Wijayakusuma, diberikan kepada Sri Brahmaraja Ganggadara. Pada waktu itu, Sri Maharaja didampingi seorang Mahapatih bernama Empu Tahan.
Sebagaimana disebutkan dalam prasasti bahwa penganugerahan Tanah Pradesa Peta ini merupakan balas jasa dari pihak Girindawardhana Dyah Ranawijaya kepada Brahma Raja Ganggadhara yang sebelumnya berjuang membantu kejayaan dan kemenangan melawan Sang Mukwingjigan atau Bhre Kahuripan Wijaya Parakrama Dyah Samarawijaya pada konflik perebutan kekuasaan Majapahit. Kita ketahui bahwa dulu Majapahit memang mengalami konflik yang cukup panjang teman-teman. Setelah era Hayam Wuruk, konflik tersebut berlangsung cukup lama, yaitu konflik Parekrek. Inilah yang menyebabkan kemunduran secara lambat laun kekuasaan Kerajaan Majapahit. Inti dari prasasti ini adalah berisi yang pertama, selamat pada tahun 1408 Saka, bulan Jesta tanggal 10 Parotrang Mawulu Pahing Raditya atau Minggu Pahing 11 Juni 1486 Masehi. Kemudian Sri Bathara Girindawardhana dengan nama kecil Dyah Ranawijaya bersama dengan Ragrian Mahapatih Putahan meneguhkan kembali anugerah yang telah dikeluarkan oleh Bathara Prabu Sang Mokteng Mahalaya Bawana, di mana mereka telah memberi tanah ganjaran pradesa di Desa Petak berikut lembah dan juga bukitnya kepada Sri Brahma Raja Ganggadhara beserta seluruh keturunannya karena telah membantu kemenangan melawan Majapahit. Kemudian disebutkan juga bahwa barang siapa yang melanggar isi prasasti yang ada di tempat ini, maka pada yang masa akan datang mereka akan hancur lebur menjadi abu, dimakan oleh raksasa serta habis dan rusak binasa seluruh miliknya. Itulah poin-poin isi yang terdapat di prasasti Peta ini teman-teman. Cukup mengerikan memang kutukan yang diberikan di dalam prasasti ini. Prasasti yang dikeluarkan oleh raja terakhir yang menguasai Majapahit. Kemudian selain prasasti ini ditemukan juga uang kopok di sekitar prasasti ini dan juga arca-arca yang telah diamankan BPJB Jawa Timur yang berupa arca Siwa sekitar 40 cm. Kemudian juga di situs atau prasasti Peta ini pada hari-hari tertentu banyak sekali yang berkunjung ke tempat ini teman-teman, terutama malam Jumat Legi dan juga malam Jumat lainnya. Biasanya banyak orang yang datang dari luar kota maupun penduduk sekitar menuju ke tempat ini. Kemudian menurut juru peliharanya juga ada hal yang kurang mengenakan, yaitu adanya pencurian yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dulunya di sekitar area ini, yaitu dengan menggunakan metal detektor. Mereka berhasil menemukan sekitar 3 kg uang kopok. Kemudian juga ditemukan sekitar 17 kg uang kopok. Patut disayangkan juga teman-teman, tapi itulah fenomena yang sering terjadi di area situs Purbakala, terutama peninggalan Majapahit. Semoga kedepannya tempat ini selalu lestari dan selalu terjaga agar kita bisa menikmati peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Demikianlah teman-teman informasi tentang situs atau prasasti Peta atau juga disebut juga sebagai prasasti Kembang Sore. Semoga informasi yang singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua guna melestarikan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Rahayu.